Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi wahdah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina al-mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini insyaallah adalah refleksi Ramadan untuk Indonesia beradab. Di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali hadir dalam suasana hati yang lapang, wajah yang ceria dalam ikatan ukhuwah penuh kasih sayang. Umat Islam sejagat menyatu dalam ritual Hari Raya Idul Fitri, mengekspresikan kemerdekaannya setelah berhasil menundukkan hawa nafsu di bulan Ramadan. Gema takbir Allahu Akbar yang kita kumandangkan sejak maghrib kemarin adalah ekspresi kemenangan. Dengan takbir Allahu Akbar kita menyatakan bahwa hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha kuat, dan hanya Allah yang maha perkasa. Semua ambisi nafsu manusia berupa kekuasaan, harta, dan titel-titel keduniaan sangatlah kecil di hadapannya. Kita juga melantungkan kalimat tahlil La ilaha illallah untuk meneguhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha besar itu adalah Al-Khaliq, pencipta segala yang ada, dan sudah barang tentu dialah pemiliknya dan berkuasa penuh atasnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, maka hanya kepadanya seluruh makhluk mengabdi dan berserah diri. Dan dari lubuk hati yang paling dalam kita ungkapkan kalimat tahmid alhamdulillah, karena hari ini adalah saat-saat kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diraih selama Ramadan. Rasa syukur yang penuh khidmat tergambar dari iringan umat Islam mendatangi tempat salat Id dengan busana baru dan indah. Rasa syukur yang kita hadirkan tentu tidak sebatas gembira ria yang disimbolkan dengan pakaian baru, kendaraan baru, atau menu makanan sedap. Kita bergembira karena telah menjalani Ramadan dengan penuh ketaatan. Bergembira karena insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan bergembira seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, dengan itu maka bergembiralah. Hal itu lebih baik daripada apa saja yang telah mereka kumpulkan. Banyak di antara saudara-saudara kita hari ini melaksanakan Idul Fitri
tidak lapang seperti kita. Nun jauh di Palestina sana, saudara-saudara kita para mujahid dan mujahidah dan mustadafin masih belum aman. Mereka hanya bisa berhari raya di tengah reruntuhan bangunan, pakaian seadanya, dan mungkin tidak jelas makanan apa setelah sholat Id. Namun mereka tetap bersyukur karena ruhiyahnya dan akidahnya mereka terpenuhi. Karunia yang mereka dapat di bulan Ramadan pastilah lebih bernilai dari hasil yang kita raih dan kita kumpulkan selama di bulan Ramadan. Dan ini tentu sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu wajahu an-nar 70 kharifan." Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan kecuali Allah akan memberikan ganjaran, akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sebanyak 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Dan insya Allah saudara-saudara kita yang ada di Palestina, insya Allah semoga Allah memberikan pahala seperti yang dijanjikan Rasulullah SAW dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Dan semua juga kita berharap semoga kita yang menjalani di bulan Ramadan dengan niat dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita khususnya puasa yang kita jalani juga diganjar dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang saudara-saudara kita juga kemudian Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, riyadah dan mujahadah di bulan Ramadan pada intinya untuk mensucikan hati dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad faza man tahara nafsahu minadz dzunub wa annahu lam yuflih man adalla nafsahu wa taraka taf'alus sarra. Qad faza man tahara nafsahu minadz dzunub. Sungguh beruntung mendapatkan kemenangan orang yang senantiasa menjaga hatinya dari hal-hal melakukan perbuatan dosa. Wa annahu lam yuflih man adalla nafsahu wa taraka taf'alus sarra. Kemudian tidak beruntung, sungguh merugi orang-orang yang membiarkan hatinya itu lalai melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang suci akan tumbuh energi iman yang menggerakkan manusia mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan aktualisasi ketaatan itulah yang disebut takwa. Bagi yang berhasil meraih predikat takwa di bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia telah berada pada makom atau kedudukan yang paling mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Predikat takwa yang telah diraih di bulan Ramadan akan menjadi karakter atau menjadi kepribadian seorang muslim. Karakter muttaqin akan menghadirkan keteladanan dan solusi dalam berbagai dimensi kehidupan. Hal ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 5. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusannya. Bahkan kita lihat di dalam surah Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala secara khusus berfirman, "Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Fa'amman, maka adapun orang yang a'ta, memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau mengeluarkan hartanya mesti dia keluarkan, yaitu zakat. Wattaqa, kemudian dia bertakwa
Dan kita tahu hakikat takwa itu adalah berusaha menjaga diri kita jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, kemudian dia membenarkan, meyakini ada ganjaran yang terbaik yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Fasanuyassirhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada kemudahan. Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada kebahagiaan, atau dalam tafsir yang lain disebutkan Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada surga. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati wa yu'zim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya. Bersyukurlah bagi orang yang telah meraih predikat takwa tersebut, karena Allah tidak akan mencabutnya. Allah ingin melihat hambanya berada di atas kenikmatan dan kemuliaan. Namun sangat disayangkan kebanyakan manusia sendiri yang mencabut nikmat itu dengan sengaja. Maka tidak mengherankan banyak alumni Ramadan mengalami krisis nilai, krisis moral, jauh dari syariat karena tidak istiqomah dengan ibadah dan amalan-amalan utama. Hal ini juga telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samiun 'alim." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya kepada suatu kaum sehingga mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Anfal ayat 53. Fenomena seperti ini dirasakan setiap Ramadan tiba. Kaum muslimin bersemangat dalam kegiatan ibadah dan muamalah. Selain puasa, kaum muslimin antusias salat berjamaah di masjid, tadarus dan infak. Dengan fenomena ini kaum muslimin merasakan suasana religius yang luar biasa. Namun sangat disayangkan, pasca Ramadan frekuensi ibadah menurun yang menyebabkan suasana religius tidak bisa dipertahankan. Keadaan umat Islam seperti inilah yang pernah dinyatakan, ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri bahwa ada kaum yang rajin ibadah dan semangat sekali di bulan Ramadan. Lalu sang imam menjawab, "Bi'sal qaumu la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadana, innas salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha." Artinya, sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang soleh, yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Intensitas ibadah dan amaliyah di bulan Ramadan tentu tidak semuanya bisa dipertahankan, karena ada beberapa jenis ibadah yang memang dikhususkan di bulan Ramadan. Secara minimal kita harus berjuang bisa istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan sunnah muakkad yang bisa menyuburkan iman dan nilai ketakwaan di dalam diri kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, konsisten, istiqomah walaupun jumlahnya sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar nilai-nilai Ramadan tetap terpelihara dan predikat takwa tetap menjadi karakter kehidupan, maka perlu menguatkan manajemen hidup Islami pasca Ramadan. Untuk kebutuhan tersebut, perkenankan selaku khatib menyampaikan beberapa kegiatan yang bisa memberdayakan hidup kita secara pribadi, keluarga, dan juga dalam sistem hidup berbangsa dan bernegara. Yang pertama selalu hidup bersama dengan Quran. Manusia lahir ke muka bumi membawa fitrah,
yaitu potensi keyakinan dan keinginan untuk berbuat yang terbaik. Namun fitrah yang suci itu tidak serta-merta manifest atau aktual dalam kehidupan. Keberadaannya harus dituntun oleh petunjuk yang suci. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk terbaik di dalam kehidupan kita. Orang yang membaca Al-Qur'an langsung tenang jiwanya karena bertemu antara cahaya dari hati dan cahaya dari langit. Ketika seorang sibuk tadarus dan tilawah secara benar, maka dia akan mendapatkan kekuatan ruhiyah dan petunjuk keimanan di jalan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, ini adalah fungsi Al-Quran yang mulia. Allah menyebutkannya sebagai ruh karena ruh yang menjadikan tubuh manusia hidup. Demikian pula Al-Quran yang menjadikan hati dan jiwa manusia hidup. Sehingga hiduplah, terwujudlah dengan Al-Quran semua kebaikan dalam urusan dunia dan agama. Karena di dalamnya banyak kebaikan dan ilmu yang luas. Kitab Tafsirul Karimir Rahman halaman 762. Ketika Al-Quran diamalkan, didakwakan dan menjadi sistem kehidupan, maka keadaan akan menjadi mulia karenanya. Dan sebaliknya, ketika hidup mengabaikan nilai-nilai Al-Quran, maka umat akan jatuh menjadi hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat, meninggikan derajat suatu kaum itu dengan kitab ini, yaitu kitab Al-Quran, dan merendahkan kaum yang lain itu juga dengan kitab ini, yaitu Al-Quranul Karim. Hadis riwayat Muslim. Mari segenap kaum muslimin berusaha menghidupkan kegiatan-kegiatan tilawah dan pembelajaran Al-Quran. Setiap pribadi muslim seharusnya bisa tadarus secara tartil, 1 juz 1 hari. Rasulullah SAW juga secara khusus memerintahkan kepada keluarga muslim untuk menghidupkan suasana Al-Quran di rumah masing-masing, karena dalam rumah itu ada cahaya peradaban terpancar menerangi lingkungan sekitar. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya rumah akan terasa luas bagi penghuninya. Para malaikat akan mendatanginya, setan-setan akan menjauhinya, dan kebaikan akan bertambah jika Al-Quran dibaca di dalamnya. Sesungguhnya rumah akan terasa sempit bagi penghuninya, para malaikat menjauhinya, setan-setan datang, dan kebaikan-kebaikan berkurang jika di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi. Upaya melanjutkan atau menghidupkan Al-Quran di setiap komunitas sampai semua kaum muslimin mendapatkan pencerahan Al-Quran yang paling populer, dan itu yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW adalah membentuk majelis Al-Quran yang dipimpin oleh seorang murabbi atau muallim. Dari majelis-majelis inilah Allah Subhanahu wa taala melahirkan Rabbani atau umat terbaik, sebagaimana dalam firman-Nya, kunu rabbaniina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu pengabdi Allah karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Aktivitas majelis Quran adalah mengajar dan mempelajari Al-Quran. Ada muallim sebagai pendidik dan teladan, ada muta'allim yang sungguh-sungguh mempelajarinya. Dari kelompok kecil inilah Islam menjadi kuat dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Semangat berquran setelah Ramadan harus lebih meningkat. Kita berjuang agar majelis-majelis Quran menyatu semua lapisan umat Islam yang lebih strategis. Bagaimana cahaya Al-Quran menerangi hati para pemimpin dan elit umat Islam. Ketika cahaya dan petunjuk Al-Quran menyinari dan
dan menuntun para elit umat Islam, maka revolusi mental dan revolusi akhlak akan bertransformasi secara kuat dan cepat sampai ke masyarakat bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, memakmurkan masjid. Rasulullah SAW mendidik dan mendakwakan Islam di Madinah bermula dari masjid. Dari masjid ini pula Rasulullah SAW membangun tatanan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Komunitas khairul ummah, sebaik-baik umat yang disebutkan dalam Al-Quran adalah jamaah masjid Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga tepatlah ketika masjid disebut sebagai pusat peradaban Islam. Memakmurkan masjid adalah tanda dari keimanan seseorang, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah Taubah ayat 18. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Qala Allah Ta'ala, "Innama ya'mur masajidallahi man amana billah." Al-ayah. Apabila kalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Tirmizi. Perintah salat berjamaah di masjid bukan ritual belaka, dan bukan sekadar mengejar ganjaran 27 derajat atau 25 derajat. Esensi salat berjamaah di masjid memiliki makna strategis untuk membangun peradaban Islam. Seruan datang ke masjid adalah mengorientasikan tujuan hidup untuk Allah. Setiap jamaah bisa menempati shaf terdepan, berarti Islam tidak mengenal status sosial. Shaf yang rapat dan lurus adalah simbol ukhuwah yang sangat kuat. Maka kita lihat di dalam hadis, ketika kita diperintahkan, imam memerintahkan untuk rapat dan lurus, maka kita rapat dan luruskan shaf kita, karena sesungguhnya ketika kita rapat, maka Allah akan menyatukan hati-hati kita insya Allah. Semua gerakan ikut gerakan imam. Ia mengerjakan tentang kepemimpinan, dan ketika imam batal uzur, maka dia harus mundur dari tempatnya. Hal itu mengajarkan etika dan kejujuran pemimpin. Salam di akhir salat adalah simbol ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Demikian itulah muatan nilai dari salat berjamaah, sehingga Rasulullah SAW menjadikannya hal yang sangat utama. Dikisahkan ada seorang buta, dikisahkan ya ada seorang yang buta meminta keringanan kepada Rasulullah SAW untuk tidak salat berjamaah di masjid. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab sebagaimana hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW kedatangan seorang lelaki yang buta. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang pembantu penuntun yang menuntunku ke masjid." Maka ia meminta kepada Rasulullah SAW untuk memberinya keringanan sehingga dapat sholat di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW memberi keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau mendengar panggilan sholat?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka penuhilah panggilan azan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Bahkan kalau kita lihat, ternyata sahabat ini adalah Ummi Maktum. Kita lihat dalam sejarah, dan di Madinah banyak batu-batu, banyak binatang buas, tidak ada yang menuntun ke masjid. Kemudian tempatnya jauh dari masjid. Subhanallah, sudah mendapatkan keringanan, tetapi setelah ia mau keluar dari masjid, kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ada sebuah kisah.
Ketika Abdullah bin Ummi Maktum setelah mendengarkan sabda Rasulullah, kemudian beliau berusaha untuk mendatangi masjid, maka suatu ketika kaki beliau tersandung dengan batu, kemudian terjatuh dan kepalanya terbentur dengan batu sehingga mengeluarkan darah. Maka apa yang terjadi? Sahabat ini berusaha ke masjid, kemudian tiba-tiba ada seorang yang menuntun beliau mengantar ke masjid. Setiap hari sudah ada di depan pintu rumahnya menunggu untuk mengantar ke masjid. Setiap hari sampai 3 hari, kemudian Ummi Maktum curiga, siapa orang ini? Maka beliau bertanya, sebenarnya kamu ini siapa? Maka orang itu mengatakan, tidak perlu kamu tanya, yang penting kamu aman, bisa berjalan ke masjid dan bisa beribadah dengan baik, kamu tidak perlu tahu. Maka Abdullah bin Ummi Maktum berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu ini siapa? Maka orang itu mengatakan, saya adalah setan, sengaja mendatangi kalian, menuntun kalian jangan sampai terjatuh kedua kalinya. Sebab ketika kamu terjatuh pertama kalinya, kemudian kepalamu terbentur dengan batu, maka pada saat itu Allah mengampuni separuh daripada dosamu. Saya tidak kepengen, saya tidak mau ketika kamu terjatuh 2 kali, kemudian Allah mengampuni seluruh dosamu, sehingga saya harus rela setiap saat waktu sholat sudah menunggu di depan rumah. Subhanallah, ini pentingnya. Makanya Nabi katakan orang itu tetap berada dalam kebaikan yang banyak sebanyak selama langkahnya itu banyak ke masjid. Subhanallah, itu adalah pintu-pintu kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, membangun ekonomi umat. Islam mengajarkan syariat dan pola hidup wasatiyah, penuh keseimbangan. Semua harus berusaha menjadi orang soleh secara individu, namun saat bersamaan harus berjuang membangun kesalehan sosial. Tidak dibenarkan seorang muslim asyik beribadah dengan harta pribadi yang berlimpah, sementara tidak peduli tetangganya yang bernasib miskin dan sangat membutuhkan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat 'alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskana." Kehinaan ditimpahkan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka pasti mendapatkan murka dari Allah dan kesengsaraan ditimpahkan kepada mereka. Quran surah Ali Imran ayat 112. Ayat ini mengajarkan keseimbangan antara hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengurus urusan-urusan keumatan. Untuk terpenuhinya keseimbangan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perintah salat bergandengan dengan perintah zakat. Sedikitnya ada 24 tempat ayat Al-Quran yang menyebutkan salat dan zakat secara beriringan. Contoh sebagaimana berikut, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Badan Pusat Statistik BPS mencatat angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Hingga Maret 2023 jumlah penduduk miskin mencapai 25,9 juta orang atau 9,36% dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah yang masih besar itu diyakini mayoritas adalah umat Islam. Angka kemiskinan tersebut sebenarnya gampang diatasi jika kesadaran berzakat umat Islam dan pengelola zakat oleh para amil sudah maksimal. Indonesia memiliki potensi zakat mencapai 327 triliun per tahun menurut data yang terhimpun dari Pusat Kajian Strategis Lembaga Basnas. Potensi berasal dari zakat penghasilan, jasa pertanian, perkebunan, peternakan, dan sektor lainnya. Sayangnya potensi yang besar itu baru dapat direalisasikan sekitar 17 triliun pada tahun 2021. Berarti baru sekitar 6% dari potensi yang ada. Butuh perjuangan sistemik untuk mewujudkannya. Semoga kepemimpinan bangsa ke depan bersama-sama lembaga amil zakat yang terpercaya dapat bersinergi optimal untuk menghimpun dan memberdayakan umat dalam skala besar. Tagline kita adalah umat berdaya, bangsa berjaya.
tentu kita harus menunggu skala besar itu terwujud. Tentu kita tidak harus menunggu skala besar itu terwujud. Mari kita semua dari diri dan keluarga serta komunitas di mana kita berhimpun, negara juga sudah memberi kepercayaan pengelola ZIS, zakat, infak dan sedekah kepada Baitul Mal untuk mengelola zakat, infak dan sedekah secara syar'i dan produktif. Dengan mengeluarkan ZIS, harta kita dijamin bersih dan aman, dan dari sana hidup kita menjadi lapang dan berkah. Dan yang pasti mengeluarkan zakat, infak dan sedekah adalah wujud cinta sesama dan peduli kepada golongan yang tidak mampu. Di akhir khutbah ini, mari kita secara berjamaah menundukkan kepala kita, pikiran kita, menghusyukkan hati kita, sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah dengan nilai-nilai ketakwaan yang diraih di bulan Ramadan. Bangsa dan negara kita lebih bermartabat dengan nilai-nilai keagamaan, dan muncul kesadaran dari segenap umat muslimin untuk peduli terhadap sesama, mulai di kegiatan-kegiatan muamalah. Dan secara khusus semua jamaah Masjid Nurul Haq, semoga kita semuanya yang hadir di sini, keluarga kita, senantiasa diberikan al-afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, keselamatan baik dunia dan akhirat. Dan yang lebih penting daripada itu adalah Allah berikan keistiqomahan kepada kita sehingga sampai dengan akhir hayat kita meninggal dalam keadaan muslim, meninggal dalam keadaan beriman, bahkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan tentu puncaknya adalah kita berniat di dalam diri kita untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah puncaknya Islam. Kata Nabi, siapa saja yang sudah berniat di dalam hatinya untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk syahid menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka biar dia meninggal di atas tempat tidurnya, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Subhanallah. Sehingga mudah-mudahan di hari Idul Fitri ini kita berkomitmen bahwa kita semuanya harus mengambil bagian daripada memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah puncaknya Islam. Untuk itu sekali lagi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah annaka antallah al-ahadu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah subhanaka ar-rahmanur rahim irhamna ya arhamar rahimin. La ilaha illallah subhanaka ghafurur rahim faghfir lana ya ghafurur rahim. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimina wansuril islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyufal mukhtalifa wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassatan wa min buldanil muslimin ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangi mereka semua ya Allah sebagaimana mereka semua mendidik kami di waktu kecil. Allahumma ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah pasangan-pasangan kami, anak-anak kami penyujuk pandangan, dan jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang bertakwa, atau hadirkan di tengah-tengah kami ya Allah pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.